Halo guys, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal, maka tak sayang. Kami dari kelompok 2. Saya sendiri, Dita Nur Hafsah. Dan teman saya, Jason Alvalino. Dan teman saya, Jason Nafisah Azahra, dan Hijratul Fitriyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pendekatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran, menurut Crevens and Percy 2017. Memahami strategi pemasaran membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan perubahan. Dengan memantau tren pasar, mengumpulkan data, dan melakukan analisis, perusahaan dapat mengidentifikasi perubahan dalam preferensi konsumen dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Strategi pemasaran menjadi penting karena beberapa alasan, yaitu 1. Lingkungan bisnis yang berubah mempengaruhi cara pemasaran produk dan layanan. Perusahaan harus adaptif terhadap perubahan tren, teknologi, persaingan, atau regulasi. 2. Persaingan yang ketat mengharuskan perusahaan memiliki strategi yang efektif untuk membedakan diri dan menawarkan nilai tambah yang unik. 3. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan waktu membuat perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya dengan efisien. 4. Perubahan perilaku konsumen memerlukan pemahaman yang baik tentang keinginan dan kebutuhan mereka. Elemen-elemen dalam strategi pemasaran. 1. Segmen pasar. Memilih segmen pasar yang akan menjadi fokus utama kegiatan pemasaran perusahaan. Dalam strategi pemasaran, perusahaan menentukan segmen pasar yang ingin mereka jangkau dan menyesuaikan taktik pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan segmen tersebut. Target pasar mengacu pada kelompok spesifikasi dari segmen pasar yang menjadi fokus utama perusahaan dalam upaya pemasaran mereka. Dalam memilih target pasar, perusahaan mengidentifikasi dan menetapkan segmen pasar yang paling menarik, berpotensi menguntungkan, dan sesuai dengan proposisi nilai produk atau layanan yang mereka tawarkan. 2. Pentargetan pasar. 1. Segmentasi pasar, yaitu target pasar berhubungan erat dengan proses segmentasi pasar. Yang kedua, pemilihan target. Setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan memilih satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi target mereka. 3. Profil pelanggan ideal. Perusahaan mengembangkan profil pelanggan ideal yang mewakili karakteristik pelanggan yang relevan. Yang keempat, penyesuaian pemasaran. Perusahaan dapat menyesuaikan aktivitas pemasaran untuk memenuhi kebutuhan segmen yang ditargetkan. Yang kelima, ada pengembangan hubungan pelanggan. Fokus pada target pasar, membantu perusahaan membangun hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan. 3. Proposisi nilai. Menentukan proposisi nilai yang unik dan menggambarkan keunggulan produk atau layanan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Elemen-elemen kunci dalam proposisi nilai meliputi 1. Keuntungan utama. Menyampaikan manfaat utama yang diterima pelanggan seperti solusi untuk kebutuhan mereka atau kelebihan dari produk atau layanan. 2. Keunikan dan diferensiasi. Menjelaskan apa yang membedakan produk atau layanan dari pesaing, seperti fitur unik atau kualitas yang lebih baik. 3. Segmen pasar yang ditargetkan. Menggambarkan segmen pasar yang akan dilayani untuk membantu pelanggan memahami referensi produk atau layanan. 4. Bukti atau alasan pendukung. Memberikan bukti yang meyakinkan seperti testimoni atau data untuk membangun kepercayaan pelanggan. 4. Bauran pemasaran. Mengembangkan rencana taktik pemasaran dengan elemen bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Penetapan harga. Menentukan harga yang tepat untuk produk atau layanan melibatkan analisis biaya, penelitian pasar, dan pertimbangan nilai pelanggan.
Perusahaan perlu memahami semua biaya yang terkait dengan produk, seperti biaya produksi, operasional, dan pemasaran. Promosi menentukan aktivitas promosi yang tepat untuk mencapai target pasar. Promosi bertujuan meningkatkan kesadaran, menciptakan minat, dan mendorong tindakan pembelian dari pelanggan potensial untuk mencapai keunggulan kompetitif. Strategi penetapan harga. Cara untuk menentukan harga produk atau jasa yang tepat. Strategi ini penting untuk memastikan bisnis tidak merugikan. 1. Cost plus pricing adalah menambahkan tingkat laba yang diinginkan ke total biaya produksi. 2. Markup pricing adalah menambahkan tingkat laba yang diinginkan ke harga beli ditambah ongkos kirim. 3. ROI pricing adalah menetapkan harga berdasarkan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. 4. Value-based pricing adalah menetapkan harga berdasarkan nilai produk. 5. Penetration pricing adalah menawarkan harga lebih rendah dari pesaing untuk membangun pangsa pasar. Premium pricing, yaitu menargetkan segmen pasar yang mau membayar lebih untuk kualitas. Freemium pricing, menawarkan produk berbayar dan gratis dengan fitur yang berbeda. Bundle pricing, berjenjang, yaitu menawarkan paket harga yang berbeda dengan fitur dan batasan penggunaan yang bervariasi. Lalu ada harga berdasarkan hasil, yaitu mengaitkan penetapan harga dengan hasil yang dicapai pelanggan. Dalam menerapkan strategi penetapan harga, Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1. Permintaan pasar. 2. Kompetisi. 3. Nilai yang diberikan. 4. Kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah 5. Kebutuhan pelanggan. Strategi pemasaran digital. 1. Media sosial. Gunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok untuk mempromosikan produk atau jasa. 2. Iklan online. Gunakan Google Ads, Facebook Ads, dan platform iklan online lainnya untuk menjangkau target audiens. 3. Email marketing. Kirimkan email promosi dan newsletter kepada pelanggan dan calon pelanggan. 4. Konten marketing. Buatlah konten yang berkualitas dan relevan dengan target audiens seperti blogspot, video, dan podcast. Strategi pemasaran offline. 1. Event dan pameran. Event dan pameran yang relevan dengan produk atau jasa untuk mempromosikan dan meningkatkan kesadaran. 2. Iklan cetak. Gunakan iklan cetak seperti brosur, flyer, dan iklan koran untuk menjangkau target audiens. 3. Jaringan. Bangunlah jaringan dengan pelanggan, mitra, dan komunitas yang relevan dengan produk atau jasa. 4. Promosi. Berikan promosi dan diskon kepada pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran lainnya. 1. Influencer marketing. Kerjasamalah dengan influencer yang relevan dengan produk atau jasa Anda untuk mempromosikan dan meningkatkan kesadaran. 2. Referral marketing. Berikan insentif kepada pelanggan untuk mereferensikan produk atau jasa Anda kepada orang lain. 3. Loyalty program. Buatlah program loyalitas untuk meningkatkan retensi pelanggan dan penjualan. 4. Analisis data. Analisislah data, penjualan dan perilaku pelanggan untuk meningkatkan strategi pemasaran Anda. Strategi pemasaran di era global.
Penjelasan tentang strategi pemasaran global mencakup pemahaman pasar global, segmentasi, penyesuaian produk, komunikasi multibahasa, manajemen merek, kemitraan global, saluran distribusi, serta analisis pasar. Perusahaan perlu memiliki visi yang jelas dan kemampuan beradaptasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.